Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Sekarang kita belajar tentang transformasi. Itu modul pertama, refleksi atau kita mulai belajar ya. Tujuan pembelajaran saat ini adalah 1. Menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumber jernih dengan menggunakan gambar atau gambar. Yang kedua, menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai jenis sumber jernih. Oke, apa itu refleksi atau pencerminan? Untuk mempelajari materi ini, silakan kalian buka buku paketnya di halaman 173. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Oke, perhatikan gambar di bawah. Di bawah itu adalah seseorang yang sedang bercermin. Jadi sekarang kalian ingat saat kalian bercermin, pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu juga akan mendekati cermin. Nah, ketika kamu bergerak menjauhi cermin, bayanganmu juga akan menjauhi cermin. Oke, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut ya. Bayangan suatu benda yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi bayangan dengan aslinya itu ukurannya akan sama. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Oke. Kalau kalian lihat misalnya cermin tas itu ya, jarak dari tas ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Itu maksudnya. Oke, yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Oke. Saling berhadapan ya. Satu, tadi bentuknya sama, bentuk dan ukurannya sama. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, untuk refleksi atau pencerminan pada transformasi ini, kita akan mempelajari pencerminan titik atau bangun datar pada koordinat kartesius. Oke, masih ingat ya koordinat kartesius? Kita pelajari selanjutnya. Oke, bisa kalian lihat di halaman 149. Di sana ada tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasan. Sekarang kita yang A ya. Yang A bentuk bintang. Nah, yang biru kira-kira hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah bukan? Oke, tadi bayangan dan bentuk aslinya, bentuk dan ukurannya sama. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Oke. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan. Berhadapan ya, sama. Oke. Berarti A adalah hasil gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan gambar yang berwarna merah. Oke. Kita lanjut yang B. Bayangan suatu
bangun dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke, bentuk dan ukuran sama. Jarak bangun ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin? Tidak ya? Oke. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan? Oh, tidak. Berarti yang B, gambar yang berwarna biru bukan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Oke. Yang dianggap cermin itu yang garis yang ada panahnya ya, itu dianggap cerminnya. Oke, kita lanjut yang C. 1. Bentuk dan ukurannya sama? Udah jelas nggak sama ya? Oke, berarti C bukan hasil pencerminan. Sekarang kita yang D. Bentuk dan ukurannya sama. Oke. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya. Oke. Bayangan pada cermin saling berhadapan. Oke. Berarti D merupakan hasil pencerminan. Yang E, bentuk dan ukuran sama, jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin sama. Oke. Yang ketiga, saling berhadapan. Oke. Berarti yang E juga hasil pencerminan. Oke. Yang terakhir yang F, bentuk ukuran sama. Oke, bentuk ukuran sama. Jarak bayangan tidak sama ya. Oke. Berarti yang merupakan hasil pencerminan hanya A, D, dan E. Sedangkan B, C, F itu bukan hasil pencerminan. Oke, sampai sini paham belum pencerminan? Oke, kita lanjut dengan sumbu simetri. Sumbu pencerminan. Nah, tadi kan disebut jenis sumbu cermin ya. Oke, di sini ada beberapa jenis sumbu cermin, diantaranya sumbu X, sumbu Y, yaitu titik asal, yang keempat garis Y sama dengan X, yang kelima garis Y sama dengan negatif X, yang keenam garis Y sama dengan H, yang ketujuh garis X sama dengan H. Oke, selanjutnya kita akan memberikan contoh gimana pencerminan berbagai titik ya. Oke. Nah, sebelum itu kalian lihat dulu contoh 1. Oke, sebelum kita latihan pencerminan terhadap berbagai sumbu cermin, kalian lihat dulu contoh 1 ya. Oke, contoh 1 itu segitiga ABC berkoordinat di A negatif 1,1, B negatif 1,3, dan C 6,3. Gambar segitiga ABC dan bayangannya akan direfleksikan terhadap sumbu X. Bandingkan koordinat titik-titik A, B, C dengan koordinat bayangannya. Oke. Oke, lanjut untuk contoh 1 ya. Contoh 1 itu ada segitiga ABC dengan A negatif 1,1, B negatif 1,3, dan C 6,3. Oke. Nah, segitiga ABC ini direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, berarti ini sumbu X ya. Oke, ini sumbu X, ini ya sumbu Y. Oke. Kita satu-satu saja dulu. Ini titik A itu tadi negatif 1,1. Oke, ini cerminnya, Oke. Jarak titik A ke cermin itu 1 langkah, berarti jarak dari cermin ke bayangan 1 langkah. Nah, berarti di sini ini adalah bayangan A. Oke, kita tulis dengan A aksen. A aksen ini berarti artinya bayangan A. Oke.
Oke, sekarang titik B, jarak B ke cermin 1, 2, 3. Oke, berarti jarak dari cermin ke bayangan sama 3 ya. 1, 2, 3. Oke, berarti ini adalah B aksen. Sekarang titik C itu adalah 6,3. Jarak dari C ke cermin 1, 2, 3, berarti bayangan dari cermin jarak dari cermin ke bayangan sama 3 ya. 1, 2, 3. Ini adalah C aksen. Oke. Saya ulang ya. Jarak titik A ke cermin 1 langkah berarti jarak cermin ke bayangan 1. Jarak B ke cermin 1, 2, 3 berarti jarak cermin ke bayangan 3. 1, 2, 3. Jarak titik C ke cermin 1, 2, 3 berarti jarak dari cermin ke bayangan 1, 2, 3. Oke. Kita tandai bedanya ya. Jadi kalau bayangan ada aksennya. Oke, sekarang kita tinggal buat segitiganya lagi. Kita sambungkan. Oke, setelah dihubungkan A aksen, B aksen, C aksennya. Oke. Itu segitiganya. Oke, kita ingat kembali tadi sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Oke, bentuk dan ukuran sama ya. Oke, yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jarak bayangan ke cermin sama dengan benda aslinya. Oke. Yang ketiga, bayangan pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Oke, ini saling berhadapan ya. Oke, ini lebih dekat, ini lebih jauh. Oke. Oke, di halaman 147 bisa kalian lihat ini ada beberapa koordinat bayangan hasil pencerminan dari berbagai jenis sumbu cermin. Oke. Oke, jadi misalnya yang akan dicerminkan adalah titik X, Y. Nah, titik X, Y jika dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, negatif Y. Nah, yang kedua, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah negatif X, Y. Nah, jika dicerminkan terhadap titik asal, yaitu titik O, yaitu negatif X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, akan bertukar tempat, yaitu Y, X. Nah, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bertukar tempat dan negatif Y, negatif X. Nah, yang keduanya adalah garis Y sama dengan H. Jika Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X yang tetap ya. Yang berubah hanya Y, yaitu 2H dikurang Y. Nah, kalau garis X sama dengan H, itu ada 2H dikurang X sama Y. Jadi Y-nya yang tetap. Kita buat di koordinat kartesius berikutnya ya. Oke, jangan lupa ini sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Buat jaraknya semua sama ya. Oke, saya punya titik P. P itu adalah negatif 2,6 ya, negatif 2,6.
Oke, akan saya cerminkan terhadap sumbu Y. Oke, terhadap sumbu Y ya, sumbu Y ini. Oke, jaraknya berarti 1, 2. Oke, berarti jarak dari cermin ke bayangan 1, 2. Ini adalah P aksen. Oke, P aksennya berarti 2, 2,6. Kita tulis di sini. Oke. Jadi ingat lagi di rumus yang tadi ya. Jadi kalau kita gunakan gambar berarti seperti ini. Tapi kan tidak selamanya kita harus menggambar karena ada beberapa soal yang memang tidak dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi lebih baik memang betul dihafal ya. Jadi hafal di luar kepala. Oke. Ini ya. P itu negatif 2,6 akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita ingat lagi. Dicerminkan terhadap sumbu Y yaitu akan berubah menjadi negatif X, Y. Jadi Y-nya tetap. Asalnya negatif 2 berubah jadi 2 ya. Jadi kebalikannya yang tetap adalah Y-nya. Jadi asalnya negatif 2,6 dicerminkan terhadap sumbu Y jadi 2,6. Oke, 6-nya tetap, yang berubah hanya tanda X-nya saja. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau P ini ingin saya cerminkan terhadap sumbu X? Oke, tadi kalau lihat di rumus, kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu adalah X, negatif Y. Benar tidak ya? Oke, saya coba cerminkan. Terhadap sumbu X ya. Sumbu X yang ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerminnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini P double aksen. Ini adalah titiknya negatif 2, negatif 6. Oke. Tadi kan X-nya tetap, yang berubah hanya tanda Y-nya. Sama ya dengan rumus ya. Oke. Satu lagi, saya ingin coba cerminkan terhadap titik 0,0. Oke, triple aksen ya. Oke, kita cari. Jaraknya ke sini nih. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, maaf. Berarti P triple aksennya adalah 2, negatif 6. 2, negatif 6. Oke, kita lihat di rumusnya. Jika pencerminan terhadap titik asal negatif X, negatif Y. Oke, berarti angkanya tetap, yang berubah hanya tanda saja ya. Oke, negatif 2,6 berubah menjadi 2, negatif 6. Jadi tandanya yang berubah, angkanya sama. Oke, bisa dipahami sampai sini ya.